Heboh Sri Mulyani singgung utang negara berkembang ke Tiongkok. Kadal kegirangan dapat bahan hujatan. Denny Siregar goreng terus. Dilakukan sesuai dengan undang, baik Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016, di mana apabila masih ada piutang negara yang belum lunas dilakukan tindakan penagihan. Mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Hanya menjalankan undang-undang, di mana sebagai pejabat negara yang punya kewenangan melakukan penagihan utang negara, Menteri Keuangan mendapat pelimpahan dari sektor terhadap negara dan melakukan tindakan penagihan aktif melalui serangkaian pemanggilan dan Sebagai kreditur terbesar di dunia, Tiongkok seharusnya dapat menunjukkan kepemimpinan dan kebijaksanaannya dalam mengatasi masalah utang yang terus meningkat di banyak negara berkembang serta berpenghasilan rendah di dunia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, yang menyambut baik berita bahwa Tiongkok akan bergabung dengan Komite Kreditur untuk Zambia, di mana kreditur tersebut merupakan salah satu dari 3 negara yang sedang mencari keringanan utang di kerangka bersama G20. Menurut Sri Mulyani sendiri, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk melanjutkan proses utang Zambia yang sempat mandek akibat gagal bayar atau default. Faktor inilah yang menjadikan Zambia dan negara lain yang nantinya akan membutuhkan keringanan dan restrukturisasi di masa depan. Direktur Pelaksana Dana Moneter Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan lainnya telah menyerukan langkah-langkah untuk mempercepat proses restrukturisasi utang serta menjadikannya lebih efisien. Negara lain seperti Ethiopia dan Chad sudah menandatangani kerangka kerja dari lebih setahun yang lalu, tapi Tiongkok masih enggan untuk bergerak pada kesepakatan restrukturisasi. Ucapan Sri Mulyani ini pun menjadi sorotan oleh warganet khususnya di Twitter, salah satunya dari pegiat media sosial yang cukup aktif Denny Siregar. Dirinya berpendapat bahwa masalah utang ini akan jadi isu gorengan, padahal Sri Mulyani berbicara tentang utang Zambia ke Cina, bukan Indonesia. Dan isu tersebut menurut Denny akan membuat kelompok-kelompok yang mendengar kata utang kelojotan. Sejumlah warganet pun mengomentari cuitan Denny Siregar tersebut, diantaranya akun Noto Dipuro yang menekankan bahwa sudah sewajarnya Tiongkok menolong Zambia supaya negara tersebut bisa membayar utangnya kembali. Utang itu menurut Noto Diputro tentu merupakan kesepakatan kedua negara. Jangan biarkan Zambia terlunta-lunta karena terlilit hutang. Karena sudah hal yang wajar Tiongkok mengelurkan tangan agar Zambia bisa bangkit dari membayar utangnya kembali. Senada dengan Noto Diputro, akun @manavsamuel juga mengatakan hal yang serupa. Cenglilah. Para kadrun dan kubu oposisi sudah pasti akan menggoreng isu ini, sebab tidak ada lagi kesalahan pemerintahan Jokowi yang berdampak pada masyarakat. Perihal utang apalagi, persoalannya bukan berutang atau tidak berutang atau menghapuskan utang, melainkan bagaimana mengelola utang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan ekonomi untuk mencapai salah satu tujuan makroekonomi jangka panjang, yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan di suatu negara. Utang bisa juga dipandang sebagai alat untuk menempuh kebijakan anti-siklikal. Jika perekonomian sedang lesu, pemerintah di suatu negara menerapkan kebijakan fiskal ekspansif lewat stimulus fiskal. Tujuannya dengan meningkatkan belanja dan atau menurunkan tarif pajak atau bahkan menghapuskan jenis pajak tertentu. Kebijakan fiskal yang ekspansif atau yang mengakibatkan defisit anggaran itu dibiayai oleh utang. Sebaliknya, jika perekonomian sedang memanas atau overheating, pemerintah meredam belanja dan atau menaikkan pajak sehingga terjadi surplus anggaran. Jadi jangan sampai ada yang salah menanggapi isu ini dengan membenturkan dengan permasalahan utang yang ada di negara kita. Karena Sri Mulyani sebagai salah satu kunci penting di presidensi G20 hanya ingin membantu mencari jalan keluar dari permasalahan utang di kedua negara antara Zambia dengan Tiongkok. Bagaimana menurut Anda?